sini saya menggunakan file template dari teman saya, dikarenakan di laptop saya tidak ada template yang arsitektural. Jadi saya meminta file ke teman saya untuk membuat file ini. Oke, yang pertama kita akan membuat grid. Karena kita akan membuat bangunan ukuran 6x6, kita membuat garis yang vertikal dulu, kemudian kita copy dengan jarak 6000. Setelah itu kita membuat grid lagi yang horizontal, kita copy juga dengan jarak 6000. Nah, setelah itu kita ke kolom yang arsitektural, kita edit type, kita duplicate, setelah kita ganti menjadi nama kolom. Setelah itu di dimensionnya yang deep sama itu kita ganti menjadi 30 juga. Setelah itu kita oke, kita pasangkan ke bagian di tengah-tengahnya itu, di sisi kanan di pojoknya. Setelah itu kita akan membuat dinding. Kita ke wall, kita ke elevation dulu deh, kita ke elevation, kita ke edge. Setelah itu kita copy dulu, kita ganti ukuran menjadi 3800. Setelah itu kita copy, dengan jarak 3800 untuk lantai 3 dan 3800 lagi untuk atap. Nanti jangan lupa diganti, yang level 0 kita ganti lantai 1, level 1 kita ganti lantai 2, dan level 2 kita ganti 3, dan yang level 3 kita ganti ke atap. Kita tarik ke atas. Setelah itu kita akan membuat dinding. Kita ke wall, kita ke arsitektural, kita edit type, kita duplicate, kita ganti nama dinding. Setelah itu kita edit, ada 7 kayak gitu ya. Yang pertama itu nanti ada finish, kita insert sampai 7 ya, seperti ini. Kita ganti pakai finish 2, finish 1. Yang nomor 6 kita ganti finish 1, finish 2. Yang finish 2 yang nomor 1 itu harusnya kita pakai keramik tile, karena di laptop saya nggak ada, jadi saya menggunakan concrete in situ. Dan yang finish satunya saya menggunakan concrete sand, semen, dan yang struktur saya menggunakan brick common. Tuh. Kita cari concrete sand. Setelah itu kita ganti brick common. Kita oke. Dan untuk nomor kita oke. Sebentar nge-lag. Kita oke. Setelah itu ke yang finish 1 kita samakan yang di atas tadi, kita pakai concrete sand. Loh,
Setelah itu kita ganti ukuran. Yang atas menjadi 5, yang finish 1 menjadi 20, yang struktur 110, dan yang finish 1 sama finish 2 sama kayak yang di atas tadi. Setelah sudah, kita oke lagi, kita pasangkan di 3 sisi saja, karena nanti yang satu sisi akan kita kasih curtain wall atau dinding kaca. Sini kita tarik, yang satunya di sisi sebelah kiri. Setelah itu karena kan kok agak beda ya, kita cek ke ukuran lagi, kita ke ukuran dinding, kita kasih level on connect-nya itu 3800, enter. Setelah itu kita ke wall, kita pilih yang curtain wall. Setelah itu kita taruh di bagian situ yang belum kita kasih dinding tadi ya. Setelah udah, kita ke floor, kita membuat lantai. Bikin garis, kita ambilnya dari luar aja. Kita tarik sampai semuanya ya teman-teman. Ya, nanti sampai yang atas juga, sampai memenuhi. Setelah udah, jangan lupa nanti kita mode sini, kita mode, bentar kita karena nggak bisa, coba kita cek lagi. Kita ulang aja ya dari situ. Masih belum bisa.
kita mode. Nah, sudah bisa. Ini gambaran floornya. Setelah itu kita cek di 3D nya. Nah, ini yang dinding curtain wall tadi, kita klik, kita yang di on concrete nya itu kita ganti ukuran menjadi 3800. Maaf kepencet. Kita lihat dari tampak depan, kita ke front. Nah, setelah itu kita ke curtain grid, yang kita pilih yang A segmen. Ini kita bikin jarak 500. Setelah itu taruh situ dan kita membuat jarak 1800. Kita enter. Setelah itu kita ke arsitektur, kita ke curtain grid. Bentar, coba ulang, kita curtain grid kok belum ada ya. Kita coba dulu. Nah, kita ke arsitektur, kita ke curtain grid. Nah, itu kita kasih jarak untuk yang turunnya, kita kasih asal dulu. Setelah itu kita ganti menjadi ukuran, menjadi jarak 2000. Yang itu kita ke grid lines. Sebentar, kita curtain grid dulu. Bentar, yang garis itu kita hapus, kita delete. Nah, setelah itu kita ke mullion, kita ke all grid lines. Oke. Nah, terus untuk yang sebelah situ kita hapus untuk memasang pintunya. Kita hapus. Kita seharusnya itu nanti kita ke view, terus kita ke family Revit, kita cari pintunya, tapi di laptop saya nggak ada, jadi untuk bagian pintu di curtain wall-nya saya kosongin. Kita sekarang saya mau mengasih jendela. Jendelanya juga adanya cuman itu, Pak. Kita taruh di situ dekat kolom. Setelah itu kita klik, kita move dengan jarak 500. Begitu juga dengan kita bikin jendela satu lagi, sama kayak yang tadi, kita taruh di dekat kolom. Setelah itu kita move dengan jarak 500. Nah, setelah itu kita blok, kita filter, kita copy ke lantai 2. Oke. Kita cek ke 3D loh, bentar. Karena tadi di EAS-nya itu tadi sebelum saya ganti, tadi sudah saya ganti tapi nggak kerekam, nggak ke record. Nah, ini udah saya ganti.
Bentar, ini udah saya ganti, kita oke. Paste, select level. Coba kita cek, nah sudah. Setelah itu kita akan membuat tangga ya. Kita akan membuat tangga. Kita pasin di situ. Setelah itu habis itu kita ke lantai 2. Kita mode dulu. Bentar, ada load dulu soalnya. Setelah itu kita ulangin karena tadi nggak masuk. Kita sama kayak tadi, kita filter, kita pilih yang floor. Setelah itu kita oke. Habis itu kita ke edit boundary untuk melubangi ya. Kita pilih yang rectangle, kita taruh situ. Kita line buat narik garis. Setelah itu kita hapus di beberapa bagian situ. Nah, harusnya nanti bagian yang atas itu kita TR, tapi karena tidak bisa, jadi saya hapus semua. Setelah itu saya membuat lagi pakai line dimulai dari situ. Nah, dari sini. Yang sebelah situ juga sama. Karena kalau nanti saya di situ nanti karena nggak bisa itu ya, kita ulang, kita mode. Oke. Nah, setelah kayak gini kita cek di 3 dimensinya. Nah, sudah terlubangi yaitu. Setelah itu kita bakalan bikin buat lantai 3-nya. Caranya kita ke lantai 2, kita bikin kayak tadi, tapi tangga. Kita pasin. Bentar, ini nge-lag ini. Kita pas. Setelah itu kita ke
mode dulu, setelah itu kita edit boundary kayak tadi untuk melubangi. Kita ke plan view buat ke lantai 3-nya. Nah, tidak ada, kita ke floor plan itu, kita klik yang di lantai 3-nya, kita klik 2 kali. Setelah itu, nah di sini kita blok, kita filter, kita pilih yang floor tadi, kayak yang tadi, pilih floornya aja. Setelah itu kita edit boundary kayak yang tadi, kita pertama pakai rectangle. Setelah itu kita pakai line buat menghubungin garis-garis kayak yang awal tadi. Bentar, ini kita escape dulu. Nah, ini kita pakai line. Sini sama. Setelah itu kita hapusin kayak yang pas bikin tangga di awal tadi. Kita hapus. Yang di atas juga sama. Dan yang harusnya di TR itu nanti saya hapus semua, karena yang di sebelah itu juga saya hapus semua kayak yang persis mirip di awal tadi. Yang di atas saya hapus semua. Setelah itu saya membuat lagi manual menggunakan line. Bagian situ kita delete. Setelah itu di mode kita cek ke, setelah udah, sekarang kita cek ke 3 dimensinya. Sudah terlubangi semua. Sekarang kita akan membuat railing. Nah, railing kita mulai bikin dari situ. Kita bikin di lantai 2, nanti tinggal kita copy aja. Udah, saya itu di mode. Kita cek ke 3 dimensinya. Nah, sudah. Nah, situ kita klik, kita klik bagian railingnya, kita copy to clipboard, kita paste, kita pilih di lantai 3. Oke. Nah, sudah muncul. Sekarang kita akan membuat atap. Karena di plan view tidak ada, di floor plan sudah ada, kita klik di floor plan sebelah project browser 2 kali. Setelah itu kita ke lantai 1, kita blok sama gridnya juga. Setelah itu kita filter, kita pilih di gridnya aja. Setelah itu kita oke. Itu clipboard, paste, alligator select level, kita pilih level 3, kita atap. Nah, setelah sudah, kita ke arsitektur, pilih roof, kita pilih yang rectangle. Setelah itu kita mulai dari pojok, diklikkan di bagian pojok, terus kita itu di pojok lagi.
kita offset 800 cm, 80 cm. Kita klik, bentar nggak bisa, kita ulang, offset 800, kita oh iya lupa, bukan kayak gitu, kita escape dulu. Nah di atasnya juga kita klik yang offset itu nanti kita benerin, saya benerin di akhir. Nah sudah, kita delete. Nah satu yang bagian tengah juga kita hapus, kita escape dulu, kita hapus, ini juga hapus, kita hapus juga. Setelah itu kita mode, itu attack, cancel, kita cek di 3D nya. Sudah, ini di bagian karton wallnya nggak saya kasih pintu dikarenakan di family Revit saya di laptop nggak ada, saya sudah mencari nggak ada, jadi di bagian karton wallnya saya kosongin seperti itu.